Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Nurul Islam. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Pada kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perilaku organisasi. Tema yang akan saya bahas kali ini ialah tentang kepemimpinan. So, nggak usah berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mulai videonya. Sejak zaman nenek moyang kita dahulu, kerjasama dan saling melindungi telah ada dalam kehidupan manusia. Kerjasama muncul dalam kehidupan bermasyarakat guna mempertahankan hidupnya dan melindungi diri dari serangan binatang buas dan ancaman lingkungan alam sekitarnya. Berangkat dari adanya hubungan yang saling membutuhkan tersebut, terjadilah kerjasama antar manusia dan timbullah unsur-unsur kepemimpinan. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin adalah orang yang kuat, berani, pandai, tekun, dan pantang menyerah. Hal ini dikarenakan pemimpin dianggap sebagai ujung tombak suatu kelompok. Begitupun dilakukan organisasi. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi. Oleh karena itu, para pemegang wewenang harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Dalam artian, harus mampu mempengaruhi bawahannya untuk mencapai sasarannya tanpa harus mengabaikan harapan-harapan bawahannya. Sebelum memasuki tema kepemimpinan, tahu nggak sih bedanya pemimpin dengan kepemimpinan? Pemimpin memiliki artian individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi yang bertujuan mendorong anggota kelompok atau organisasi tersebut mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat penerapannya yang mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya yang bertujuan mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuannya. Atau bisa kita sederhanakan, pemimpin merujuk pada personal atau individunya, sedangkan kepemimpinan adalah sifat penerapannya dalam suatu organisasi. Tetapi, dalam merumuskan batasan atau definisi kepemimpinan, ternyata bukan merupakan hal yang mudah, dan banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang kepemimpinan yang tentu saja menurut sudut pandangnya masing-masing. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Maka, dari ketiga definisi tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kepemimpinan akan timbul dimanapun asalkan terdapat unsur-unsur berikut. Pertama, adanya orang yang dipengaruhi. Kedua, adanya orang yang mempengaruhi. Dan yang ketiga, orang yang mempengaruhi mengarahkan kepada tercapainya suatu tujuan. Pertama, teori genetis. Teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan, yang mengartikan bahwa ia menjadi seorang pemimpin karena dahulu orang tuanya juga jadi pemimpin. Sedangkan orang tua yang dulu tidak menjadi pemimpin, maka dipandang orang tersebut tidak mempunyai kemampuan menjadi pemimpin. Biasanya teori ini dianut dan hidup di kalangan kaum bangsawan. Kedua, teori sosial. Berkebalikan dari teori genetis, teori ini mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Kesimpulannya, kepemimpinan bukan ditakdirkan, tetapi dibentuk oleh pengaruh lingkungan. Ketiga, teori ekologis. Teori yang merupakan gabungan dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia pada waktu lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat-bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya. Keempat, teori bakat.
kepemimpinan memerlukan bakat. Namun, bakat ini harus dikembangkan dengan melatih diri dalam sifat-sifat dan kebiasaan tertentu dengan berpedoman kepada suatu teori tentang berbagai sikap mental yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kelima, teori lingkungan. Teori lingkungan sejalan dengan teori sosial, di mana teori ini menyatakan bahwa munculnya para pemimpin merupakan hasil pembentukan dari waktu, tempat, keadaan, dan kondisi. Keenam, teori hubungan kepribadian dengan situasi. Teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kepribadiannya. Pemimpin harus mengenal dirinya, mengenal kelompok orang-orang yang dipimpinnya, mengenal sifat-sifat pekerjaan yang diselesaikan, serta mengetahui sifat serta hukum di lingkungannya. Ketujuh, teori hubungan antar manusia. Menurut teori ini, seorang pemimpin dalam melakukan kepemimpinannya harus pandai melakukan hubungan-hubungan antar manusia, yaitu dapat memelihara keseimbangan antara kepentingan-kepentingan perseorangan dan kepentingan umum organisasi. Kedelapan, teori beri-memberi. Teori ini berpendapat bahwa antara pemimpin dan yang dipimpin harus terdapat tukar-menukar keuntungan. Pemimpin yang hanya mengejar keuntungannya akan kecil daya kepemimpinannya, dan sebaliknya, pemimpin yang mampu memberi penghargaan, kehormatan kepada anggotanya akan memperoleh daya kepemimpinan yang tinggi. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk tukar-menukar, di mana anggota kelompok memberikan kontribusi dengan pengorbanan-pengorbanan mereka sendiri dan menerima imbalan. 1. Pendekatan sifat. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan diasah. Mereka percaya bahwa para pemimpin memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang menyebabkan mereka dapat memimpin para pengikutnya. Oleh sebab itu, pendekatan sifat juga disebut sebagai teori kepemimpinan orang-orang besar. Sebagian besar penelitian-penelitian awal tentang kepemimpinan ini bermaksud untuk membandingkan sifat-sifat orang yang menjadi pemimpin dan yang tidak menjadi pemimpin dan mengaitkannya dengan keefektifan kepemimpinan. 2. Pendekatan tingkah laku. Di akhir tahun 40-an, peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana seseorang berperilaku menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang daripada berusaha menemukan sifat-sifatnya. Peneliti mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan yang berbeda. Berikut data perbedaannya. Tiga, pendekatan kontingensi atau situasional. Pendekatan kesifatan dan perilaku belum sepenuhnya dapat menjelaskan kepemimpinan. Maka teori kepemimpinan situasional memfokuskan pada faktor-faktor seperti tuntutan tugas, harapan, dan tingkah laku rekan setingkat, karakteristik dan tingkah laku karyawan, budaya organisasi, dan kebijakannya. Kepemimpinan situasional menyediakan 4 pilihan gaya kepemimpinan. Yang pertama, memberitahu, di mana gaya pemimpin yang selalu memberikan instruksi yang jelas, arahannya rinci, serta mengawasi pekerjaan dari jarak dekat. Kedua, partisipatif, di mana gaya pemimpin yang mendorong pekerja untuk saling berbagi gagasan dan sekaligus memfasilitasi pekerjaan bawahan dengan semangat yang mereka tunjukkan. Ketiga, penjual, di mana gaya pemimpin yang menyediakan pengarahan, mengupayakan komunikasi dua arah, dan membantu membangun motivasi dan rasa percaya diri pekerja. Keempat, pendelegasi, di mana gaya pemimpin yang cenderung mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya. Hal ini memiliki arti bahwa pemimpin menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pada bawahannya. Bas dalam Hartanto beranggapan bahwa unjuk kerja kepemimpinan yang lebih baik terjadi bila para pemimpin dapat menjalankan salah satu atau kombinasi dari 4 cara ini. Yang pertama, idealis influence karisma. Kedua, inspirational motivation. Ketiga, intellectual simulation. Keempat, individualist consideration.
Setiap pimpinan pasti memiliki gaya dalam mendistribusikan tugas. Dan pada gaya kepemimpinan inilah yang menyebabkan seseorang dipilih sebagai pimpinan atau manajer. Sebab hal ini sangat berhubungan erat dengan tujuan perusahaan yang dicapai, jenis-jenis kegiatan yang harus dipimpin, karakteristik para tenaga kerja, motif, usaha, dan lain-lain. Ada 3 gaya kepemimpinan menurut Harris yang dikutip oleh Ranu Pandrojo dan Husnan. Kepemimpinan otokratik merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin menganggap bahwa semua kewajiban untuk mengambil keputusan, menjalankan tindakan, mengarahkan, memberi motivasi, dan mengawasi bawahan terpusat di tangannya. Seorang otokrat mengawasi pelaksanaan pekerjaannya dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dari arah yang diberikannya. Kepemimpinan partisipasi merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin selalu meminta dan menggunakan saran-saran bawahannya, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahannya. Gaya kepemimpinan ini selalu memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki organisasi, namun demikian pengambilan keputusan tetap berada pada pemimpin. Kepemimpinan delegasi merupakan gaya kepemimpinan menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pada bawahan. Dalam arti, pemimpin menginginkan agar para bawahan dapat mengendalikan diri mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kepemimpinan ini, bawahan dapat mengambil keputusan dengan lebih leluasa dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan adanya pendelegasian dari pemimpin.